sebenarnya sudah ada. Iya. Cuma perhatian kita belum terpilih Iya. Paling untuk progres penanganan stunting yang begitu legit, apalagi angka stunting terus di bawah sebagai ketua tim TPPS kabupaten. Sebenarnya apa kira-kira yang dilakukan oleh TPPS ini bahwa kita bisa menurunkan angka stunting yang sebelumnya berapa persen itu hingga bahkan dengan 4% di masa lalu. Ya. Itu sebenarnya apa kira-kira yang bisa menyerahkan atau mungkin yang diterapkan sampai tingkat desa itu? Kita serahkan sertifikat ya, yang namanya siap nikah dan siap hamil. Mulai bayangkan ini ya, bagaimana ini stunting ini di awal dari situ. Jadi diawali dengan pelajar SMP sampai ke SMA. Ya, kan Kalau misalnya itu intensi tidak ada kata-kata kita Indonesia kan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast, kembali lagi bersama saya di sini Ron Semoga tentunya di channel Parigi Podcast. Hari ini kita lagi podcast stunting berlokasi di Desa Torono. Kali kita datang ke Kecamatan Sausung dalam rangka untuk publikasi podcast bersama seluruh tim percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Parigi. Hari ini sedang berlangsung penilaian stunting dari tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Parigi Motong, lebih tepatnya di Desa Torono. Dan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan progres dan juga capaian tim TPPS Kabupaten Parigi Motong. Mungkin langsung saja teman-teman Parigi Podcast, mungkin tidak asing lagi siapa yang berada di samping saya. Teman-teman tidak perlu lagi dikenalkan, langsung saya sapa bapak saya yang di samping ini, orang tua kita, Bapak Badrul Gai. Selamat datang Pak. Selamat. Oke. Ya. Bapak Badrul ini selaku ketua tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Parigi Motong. Ketua ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak sudah datang di podcast stunting. Jadi hari ini kita orang mau bahas stunting ini Pak. Kan kita orang lihat Parigi Motong sudah turun angka stuntingnya. Ya. Terus progres tahun ini sudah mulai datang lagi tim penilai untuk yang kesekian kalinya melihat bagaimana progres penanganan stunting khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Kemarin juga kita sudah podcast juga bersama dengan ketua tim penilai, kemudian juga kita sudah melihat seluruh stand yang dipamerkan oleh semua OPD pemerintah, bahkan di luar pemerintah juga turut terlibat. Kemarin itu bahkan ada rumah sehat basnas, bahkan apoteker juga terlibat dalam stand pameran memamerkan bagaimana program-program mereka dalam pencegahan stunting. Kalau melihat itu semua, kalau mulai dari pencanangan, kemudian evaluasi, kemudian berbagai macam stakeholder di luar pemerintah, baik dalam pemerintah juga terlibat, melihat itu semua, kalau saya ketua tim TPPS bagaimana pandangan Bapak melihat itu? Oke, terima kasih. Benar, jadi saya selaku ketua tim percepatan tim Kabupaten Parigi Motong, semuanya itu memang kita punya komitmen bersama dari tingkat atas sampai ke tingkat lebih di bawahnya, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Dan seluruhnya sudah ada SK tim mulai dari kabupaten maupun kecamatan sampai ke desa. Jadi kita harus semua bergerak. Untuk Parigi Motong, saya selaku ketua tim gantinya menghimbau bahkan ada inovasi-inovasi baru ya, yang harus kita laksanakan di Kabupaten Parigi Motong. Ya, jadi semua bergerak, bukan cuma hanya pemerintah daerah, TNI, Polri juga, dari kejaksaan juga, karena sesuai dengan arahan-arahan yang disampaikan oleh Presiden bahwa stunting ini perlu kita usahakan bagaimana bisa turun di masing-masing kabupaten, kecamatan, dan desa, sehingga
sudah ada program-program itu, mulai dari saya sudah dicanangkan sebagai Bapak Asuh Stunting. Di kabupaten kita sudah canangkan juga, bahkan insya Allah sampai ke tingkat kecamatan. Sampai tingkat kecamatan. Ya, dan rencana awalnya nantinya itu insya Allah tidak ada halangan tanggal 20 Iya. itu akan dilaksanakan di Kecamatan Motong yang yang sudah siap. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan intervensi mulai dari tingkat desa dengan pendamping desa dengan bidan desa, mereka yang tahu persis di desa. Nah, itu yang saya selalu sampaikan. Dan ketika ini saya ditunjuk selaku ketua percepatan penggunaan stunting, kita sosialisasi di 278 desa. Berarti semua desa di Kabupaten Parigi Sudah kita. Nah, ini selalu diusahakan ya peran desa itu. Iya. Karena semuanya dari desa. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah adakan penilaian juga. Sudah dilakukan penilaian. Iya. Berarti di kabupaten juga bernilai ke bawah. Penilaian ke bawah. Dan sudah ada penetapannya yang dari kinerjanya bagaimana dan inovasinya bagaimana. Ya, tentunya melihat semua dari desa, mulai dari pendamping keluarga, kemudian ada juga pemerintah di OPD. Tidak terlepas semua terpimpin dari ketua tim TPPS. Melihat semua progres bahwa dari tim TPPS yang bergerak di kecamatan, TPPS di desa. Sebenarnya stunting seberapa penting sehingga semua dilibatkan di bawah? Kalau berbicara penting, seberapa penting, ini penting sekali. Ya. Nah, sebenarnya yang sebelumnya sudah ada, Iya. cuma perhatian kita belum tertuju seperti itu. Iya. Katakanlah Parigi Motong ini begitu adanya stunting, ternyata sudah ada kasus-kasus stunting yang ada di masyarakat. Ini tidak terlepas dari keberadaan masyarakat itu sendiri, bagaimana dia kemampuannya, orang mampu, orang miskin, kan itu semua dilihat. Nah, sehingga peran kita dari pemerintah sekarang ini, ya insya Allah ke depan Parigi Motong sudah mencanangkan juga Bapak Asuh Stunting, ya, dan sampai ke tingkat kecamatan Sampai ke tingkat kecamatan. Ya, itulah yang saya sampaikan tadi di Kecamatan Motong yang pertama. Nantinya tanggal 20 itu ya? Ya, tanggal 20. Jadi yang pertama insya Allah kecamatan lainnya akan. Berarti tidak untuk kemudian semua kecamatan di 23 kecamatan kabupaten semua akan dicanangkan? Insya Allah. Karena walaupun bagaimana, karena komitmen tadi itu, nah, tanpa ada komitmen, saya kira kita tidak bisa lagi bergerak hanya sia-sia saja. Saya kira demikian. Mungkin ada yang menyaksikan ini bahwa melihat Kabupaten Parigi Motong yang progres penanganan stunting yang begitu melejit, apalagi angka stunting terus menurun di bawah kepemimpinan Pak sebagai ketua tim TPPS Kabupaten. Sebenarnya apa kiat-kiat yang dilakukan oleh TPPS ini bahwa sehingga bisa menurunkan angka stunting yang sebelumnya berapa persen itu hingga bahkan kemarin 4% di mana salah Ya. Itu sebenarnya apa kiat-kiat yang bisa dilakukan atau mungkin yang diterapkan untuk sampai tingkat desa itu? Kiat-kiatnya saja. Iya. Ya, sampai ke desa bahwa dan itu selalu disampaikan oleh Pak Presiden mulai dari tingkat bahkan sekarang di Parigi Motong ini dimulai dari nikah. Jadi dimulai dari nikah. Ya, kita sudah
serahkan sertifikat ya, yang namanya siap nikah dan siap hamil. Apa artinya itu? Ketika kita siap nikah berarti lain dan bukan keperluannya itu adalah menuju bahwa bagaimana kita stunting ke depan. Jadi seperti apa yang saya tadi, bagaimana kita bisa melihat keadaan atau keberadaan ibu hamil. Ya. Bahkan di Parigimoto ini kita sudah canangkan juga untuk minum tablet yang menambah darah di tiap sekolah. Berarti upaya pencegahan juga dilakukan oleh tim TPPS. Iya, jadi mulai bayangkan ini. Ya. Bagaimana ini stunting ini di awal dari situ. Jadi diawali dengan pelajar SMP sampai ke SMA dan kita selalu kerjasama dengan PPD dari SMA itu sendiri. Dan itu sudah berjalan dan itu dilaksanakan bersama-sama di puskesmasnya masing-masing kecamatan. Yang tersebut dari sana. Nah kemudian yang penting lagi tadi saya sampaikan bagaimana kita melihat ibu hamil. Ya. Nah, apakah ada gejala atau tidak? Ya. Karena dari ibu hamil itu kita sudah harus mendeteksi apakah janin di dalam rahim itu ada indikasi atau tidak gitu. Nah itu yang dilaksanakan oleh tim TPPS kecamatan kerjasama dengan puskesmas yang ada. Bisa dibilang sangat kompleks tim TPPS, bahkan remaja putri ini yang masih jauh untuk menikah sudah ditangani. Ya, diberikan pemahaman memang. Betul. Ya, jadi mulai dari obat penambah darah itu diberikan. Ya. Kemudian bahkan kalau menikah harus disurvei dulu. Iya. Ya, hamil juga begitu Pak. Iya, jadi kita kerjasama dengan Kementerian Agama, KUA setempat. Jadi ketika dia nikah dan apabila saya kasih sambutan di sana, itu bidang desa sudah mulai pantau. Itu tidak bisa lagi terlepas. Dia pantau sampai bagaimana, sampai dia lahir itu pun itu diberikan asupan itu selama 5 tahun. Nah, dipantau juga karena harus tidak boleh tidak 2 tahun itu harus diberikan ASI. Jadi semuanya itu kita pantau melalui bidang desa, pendamping desa yang kader-kader yang ada di desa. Ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana dan kita ada grup Pak ya. Ada grup juga. Ya. Berarti Pak ini selalu pantau ya bahkan tingkat desa. Iya, jadi kita punya grup stunting tingkat kabupaten, kecamatan dan sampai ke desa. Dan Pak Wagub selaku ketua TPPS hadir juga di dalam grup. Oh iya, di mana-mana saya ada di situ. Oke. Jadi sedang Pak Wagub ini hadir semua bahkan di tingkat desa selalu pantau ya. Bahkan tadi saya sampaikan di FE itu, FE itu saya ada hadir dulu di situ. Hadir juga bahkan untuk pemberian tablet pendidikan. Iya. Jadi kemarin kita secara virtual, alhamdulillah antusiasnya bagi pelajar. Dan ini kita akan pantau sebulan sekali nantinya atau 3 bulan apakah rencana tadi itu yang mengkonsumsi tablet penambah darah jalan atau tidak. Nah, jadi yang lakukan secara virtual. Insya Allah saya akan lakukan lagi nantinya serentak lagi. Jadi untuk mengetahui dan proaktifnya dari puskesmas yang ada di sana, ya waktu saya selalu di lapangan, mereka sampaikan sama saya bahwa ini Pak untuk penambah darah ini perannya dari dinas pendidikan. Saya langsung hubungi dinas pendidikan
dan ada korwil-korwilnya di sana. Saya masuk juga di grupnya korwil-korwil. Berarti bisa dibilang gercep ini, langsung hubungi di lokasi dapat temuan atau informasi langsung hubungi. Iya, jadi saya syukur ya teman stunting semua, apalagi sekarang ini sudah tersebar diviralkan penyakit-penyakit yang lainnya. Iya. Ya, itu saya selalu hubungi dinas kesehatan, dinas sosial, bagaimana menanganinya semua itu, apalagi masyarakat yang tidak mampu. Iya. Ya, jadi itu tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari Hamid, kita sudah intervensi di situ. Iya. Nah, kemudian dari situ lahir. Nah, itu yang kita canangkan Bapak Asuh Stunting ini. Berarti kemarin Forkopimda yang dicanangkan di Bapak Asuh Kota Seremban itu semuanya terlibat. Iya, terlibat. Dan kita akan kalau kacamata memotong sudah itu. Sudah. Ya, insya Allah kita akan sosialisasi bahwa kita akan bisa dari Forkopimda ataupun dari OPD menyebarkan dananya, laku amal juga dalam rangka bagaimana kita mengantisipasi terutama orang-orang miskin tadi itu yang susah ya. Jadi asupan gizinya itu kita kelola dengan baik, insya Allah seperti itu. Berarti ini proyek bisa dibilang. Ya. Semua yang didorong ini kolaborasi Forkopimda, bahkan itu masyarakat harus yang mampu saling membantu. Ya, jadi di situ saya sampaikan kepada masyarakat yang mampu, tidak apa-apa dia menyumbang. Iya. Ya, untuk tidak bisa kita tentukan berapa. Iya. Tetapi kalau memang dia menyumbang untuk kepentingan rakyat kan juga amal itu. Iya betul. Ini kan kepentingan bersama juga. Iya. Kita tahu menyangkut juga kehidupan masyarakat juga. Iya. Kita kan makhluk sosial begitu. Iya. Berarti sangat kompleks bahwa juga bisa dibilang hampir tiap hari, tiap jam mengecek bagaimana progres dari tim-tim yang bergerak di lapangan ini. Iya, sehingga sampai saya tadi ini bayangkan saja saya bilang saya dari Jakarta, tadi pagi saya sampai di Palu. Oh iya. Karena saya tahu ada penilaian dari provinsi. Berarti Pak Wagub ini baru mendarat langsung kemarin? Iya. Oh, berarti kemarin tidak hadir karena masih di Jakarta. Ya. Dan hari ini begitu mendarat langsung kemarin. Iya. Kan kalau saya mau tanya Pak Wagub, sedikit soal apa dari Jakarta turun langsung datang lagi ke Jakarta? Saya punya prinsip tidak ada kata-kata cantik. Oke, tidak ada kata cantik. Ya, kita enjoy saja karena semua ada. Iya. Yang melaksanakan ada. Saya cuma mengerahkan saja. Oke. Ya, mulai dari tingkat kenapa selalu saya sampaikan di tingkat desa itu ketua tim penggerak PKK adalah ketua. Nah, bayangkan itu tuh. Jadi semua bergerak, tidak ada tidak. Nah, kalau kita punya komitmen, insya Allah lah. Tadi seperti tadi ada penurunan. Ya itu. Jadi di tingkat pengukuran itu yang paling utama. Ya. Jadi diukur dia apakah sesuai dengan ketentuannya atau tidak gitu. Nah, kalau sesuai berarti kita bisa turunkan lagi. Ya, itu kemarin ada penilaian baik dari provinsi. Ya, kita dampingi bagaimana kemudian fasilitasnya, sarananya sudah disiapkan secara alat kembangnya, pengukurannya, bagaimana sarana dan prasarannya juga sudah siap. Jadi saya terus saja begitu penanganan stunting ini saya sampaikan lihatnya sangat kompleks persoalannya. Ya, mulai bayangkan dari penambah darah, dari remaja sudah tidak boleh orang tua biasa saya sampaikan kalau anaknya atau cucunya. Nah, kalau tidak kita ini ya mereka bisa mandiri lah gitu. Berarti segala pertemuan Pak Wagub selalu mengingatkan. Ya, jadi saya bilang mereka yang penting obatnya kan tidak dibayar. Jadi sekarang ini pemerintah sudah siapkan secara konstitusi. Jadi tidak
masyarakat, terserah masyarakat lah. Tinggal membangkitkan kesadaran diri kita sama Ya, ya. kasih bebas stunting di Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah. Oke Pak Wagub, terkait dengan tentunya ada target ini capaian, apalagi tahun 2023 ini baru masuk bulan ketiga. Kira-kira bagaimana seberapa optimis sih tim TPPS Kabupaten untuk mendapat target atau melebihi target yang telah ditentukan? Ya, sebenarnya targetnya kemarin dari tim membahas Ya. target yang bisa kita turunkan itu sampai 26. Ya. Ya. Nah, sekarang sudah 27 kan? Iya. Tinggal 1%. Kemarin saja 4% bisa, kok 1% nggak bisa. Jadi saya sampaikan sama mereka, Iya. kecil kalau bagi saya gitu. Oke, siap. Ya, kalau bisa, Iya. kalau memang dalam tahun ini sampai tahun 2024 sesuai dengan target nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden, Iya. 14%, insya Allah mendekati. Oke. Berarti sebenarnya sangat optimis. Iya. Tidak susah sebenarnya kalau kita semua bergerak. Oh, Ya, pokoknya bangun tidur itu yang dipikir. Oke, ternyata seberapa besar juga progres dari teman-teman TPPS di bawah kepemimpinan Pak Wagub selaku ketua tim TPPS. Mungkin sedikit Pak Wagub sebelum orang akhiri Torompe Podcast ini, Ya. sedikit penyampaian untuk masyarakat juga, kemudian seluruh Ya. stakeholder yang sedang bergerak di lapangan. Ya. Mungkin sedikit penyampaian dari Pak Wagub bagaimana untuk menyemangati teman-teman yang bergerak di lapangan, kemudian bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap stunting itu. Pak Wagub. Oke, terima kasih. Jadi satu saja Ya. yang saya mintakan, komitmen tadi. Ya. Kalau kita sudah berbicara komitmen, berarti mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa, dan selalu saya sampaikan. Dan di mana-mana saya kalau ada arahan, tidak lupa saya sampaikan stunting. Apalagi kalau di pesta-pesta, Ya. saya biasa diundang untuk memberikan arahan. Tidak lupa juga dengan stunting ini. Biar di pesta ya. Biar di Stunting. pesta, iya. Ketemu di mana saja dengan masyarakat, selalu juga saya sampaikan. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Motong, marilah kita sama-sama ya untuk berkomitmen. Insya Allah Parigi Motong ke depan dengan adanya stunting ini bisa seperti ya kemarin kita sudah dari Sumedang. Iya. Mereka betul-betul seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Mulai dari tingkat desa mereka berbicara tentang stunting bagaimana, tingkat kecamatan, camatnya bagaimana. Nah, sehingga kalau saya berikan arahan atau ada rapat-rapat, apalagi ada TNI, ada Polri, Iya. ya, semua berkomitmen dari Kapolri, dari Panglima, dari Kejaksaan Agung, Iya. semua. Tidak ada yang tidak ketinggalan. Iya. Ya, mulai dari berkolaborasi. iya dari tingkat pusat, provinsi, bahkan kabupaten desa. sampai ke desa. Oke. Ya. Sehat selalu Pak Wagub karena masih banyak tugas dan beban TPPS ini. Untuk kita capai target bagaimana 1% masih kecil. Kita target 14% sesuai dengan presiden instruksikan. Insya Allah. Oke, Pak Wagub terima kasih sudah Oke, hadir di terima podcast kasih, ya. kami. Semoga Ya. sehat selalu dalam segala Oke. aktivitasnya. Teman-teman Parigi Podcast, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya bersama Pak Wagub, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.